hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang bisa hadir di sini, semuanya hadir semua. Alhamdulillah ya. Yang kelihatan hampir saya nih. Hari ini adalah tugas saya itu 1.4 yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi ini tugas 1.4 saya, ya, tugas yang terakhir untuk mengimplementasikan atau memaparkan kepada kawan-kawan guru SD Negeri 9 tempat saya bertugas. Ya, saya Ibrahim, CDP angkatan 11 SD Negeri 9. Ya, sebelum kita memulai acaranya, ya, kita speaking dulu ya, supaya tidak tegang ya. Ya. Untuk pemanasan. Jadi konsep hari ini yaitu tentang budaya positif, yang satu yaitu tentang perubahan paradigma baru. Jadi kita paradigma yang lama tentang ya istilahnya siswa, kita harus siswa itu harus paham dari apa yang disampaikan dengan guru, bagaimana caranya kita berikan hafalan atau kita berikan penerapan di depan. Sekarang sudah berubah. Jadi sekarang ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwasanya kita itu harus menghamba kepada siswa. Jadi bukan menghamba itu artinya kita nurut dengan siswa, tetapi kita mencari cara supaya siswa itu paham. Ada siswa itu tentang video visual, ada siswa itu tentang dijelaskan dulu baru mereka paham. Ada siswa itu kita praktekkan dulu, atau kita istilahnya menampilkan sesuatu video baru mereka paham. Jadi ada perubahan. Jadi kita melihat mereka itu tentang pemahaman, dari mana mereka bisa memahami pelajaran ini. Kita harus tahu identitas mereka. Jadi kita tanya asal usul mereka dari mana. Biasanya beda-beda, beda daerah yang beda, yang biasanya dari sungai yang jauh suaranya besar, walaupun kita dekat besar suaranya. Ya, ada yang mereka suaranya jauh, dikit pelan, beda. Itu cara komunikasi. Lain pula dalam tentang menuntut ilmu. Ada siswa yang dijelaskan saja paham, tetapi ada siswa yang praktekkan. Yang kedua, disiplin positif. Jadi kita memberikan disiplin positif itu artinya kita buat keyakinan kelas, lalu siswa itu harus membuat keyakinan lalu disepakati, lalu kita sebagai guru juga harus mengikuti aturan yang sudah dibuat.
Bukan siswa saja yang harus mengikuti, tetapi guru juga harus mengikuti. Nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai yang ada di disiplin positif ini apa saja? Contohnya datang tepat waktu, apa manfaatnya? Jadi siswa itu lebih memahami pelajaran itu dari awal. Beda siswa yang datangnya terlambat atau siswa yang tidak mendengar pelajaran apa sih? Ya, jadi ada nilainya positifnya. Lalu kebutuhan dasar manusia. Ya. Zaman sekarang ini adalah zaman Z, ya. Ya. Zaman Z ini beda dengan zaman kita dulu, ya. Jadi siswa ini harus mereka memahami teknologi, Facebook, IG, YouTube dan lain-lain itu harus kita pahami. Ya. Siswa juga bagus bagaimana menggunakan Facebook yang benar, alat komunikasi, istilah komunikasi yang benar bagaimana. Bukan kita menutup mereka tidak memahami teknologi. Jadi ada sebagian sekolah mereka menggunakan teknologi, bukan menggunakan manual lagi. Jadi belajar mereka menggunakan notebook dan lain-lain. Jadi mereka juga harus memahami, karena sekarang ini zaman teknologi, mereka juga harus memahami teknologi. Jadi kita tanya siswa itu membutuhkan apa, makanya dibuat keyakinan kelas, lalu ada evaluasi kepada siswa, apa yang dibutuhkan siswa di pelajaran ini, bagaimana mekanisme. Ada siswa itu routine home atau lain berpisah dengan orang tua, butuh kasih sayang, beda. Jadi ada metode masing-masing siswa itu supaya pelajaran yang kita sampaikan mereka ikuti atau bisa mereka pahami. Lalu motivasi perilaku manusia. Setelah kita kebutuhan mereka dasar mereka terpenuhi, maka ada motivasi perilaku manusia. Ya, untuk apa? Mereka melaksanakan proses pelajaran, mereka menuntut ilmu untuk pendidikan untuk apa? Apa mereka terpaksa atau memang kebutuhan mereka untuk menuntut ilmu atau keinginan mereka, itu kita pahami. Lalu posisi kontrol guru. Guru itu sebagai apa? Sebagai coach, ya, atau guru itu sebagai apa, manajemen, atau guru itu sebagai pelaku atau hukuman. Jadi kita sekarang ini guru bagaimana? Saat kita memberikan hukuman itu siswa itu melakukan apa? Saat menjadi manajemen atau hukuman atau merasa siswa itu bersalah, bagaimana posisi? Jadi kita harus mengetahui posisi masing-masing. Ketika siswa melakukan sesuatu yang fatal, ya tidak bisa diampuni, maka kita memberikan siswa itu sesuatu mereka bersalah. Tetapi apabila sesuatu itu sudah kita berikan kesalahan tetapi masih melakukan sesuatu, maka kita beri hukuman. Itulah proses masing-masing. Ada siswa manajemen, ya, kita memberikan informasi dan pemahaman sehingga siswa itu paham. Jadi ada teksnya atau sesuatu petunjuknya masing-masing. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Jadi seluruh proses pelajaran kita buat keyakinan kelas, bagaimana siswa itu supaya siswa itu kondusif dalam proses pembelajaran. Karena waktu itu siswa itu 15 menit atau 10 menit mereka itu duduk rapi. Tetapi kalau sudah 10 menit berubah. Bagaimana supaya keyakinan atau kondusif siswa itu, maka kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan siswa itu. Lalu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu bagaimana diskriminasinya dan lain-lain apapun, ya. Jadi pemecahan masalah siswa itu bagaimana cara, ya, 3 restitusi itu. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi paradigma yang baru, proses pelajaran Pancasila, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, jadi ada 6 proses Pancasila, ya. Pertama beriman pada Allah Ta'ala dan akhlak mulia, lalu kebinekaan global, lalu gotong royong, kreatif, benalar kritis dan mandiri. Ya, jadi tidak perlu 6 ini harus kita ikuti, tetapi pilih saja yang mana. Ya, ada setiap proses pembelajaran itu ada yang menyangkut tentang Tuhan yang Maha Esa, bisa pelajaran agama tentang Tuhan yang Maha Esa atau gotong royong, lalu tentang itu apa istilahnya kreatifnya, bagaimana menalarnya, memahami ayat-ayatnya bagaimana. Jadi pemahaman mereka itu masing-masing. Lalu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Berdiferensiasi itu artinya sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan politik Pancasila. Jadi kita itu mengikuti keinginan siswa, memahami. Lalu dulu kita harus
siswa itu harus mengikuti kita. Tetapi sekarang ini kita harus mengetahui atau memahami apa yang diinginkan oleh siswa. Lalu mikrosepsi ya. Ya. Tanya. Ya, jadi tentang teologi kontrol ya. Jadi ilusi guru itu mengontrol muridnya. Ya, lalu ilusinya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita itu melihat siswa itu ya, setelah proses pembelajaran kita lihat siswa itu apa mempraktekkan apa yang kita pahami atau tidak. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kalau kita siswa itu bersalah, itu melakukan kesalahan, kita memberi wawasan bahwa mereka itu perbuatan mereka itu salah, yang lebih baik seperti ini. Ya, jadi kita memberikan kesalahan lalu kita memberikan sesuatu yang benar. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ilusi bahwa semua penguat positif, efektif dan bermanfaat. Jadi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, artinya apa? Ya, jadi seorang dewasa atau orang tua atau guru, mereka itu harus mengontrol mana yang sesuatu yang baik atau tidak. Ya, sesuatu yang mana yang baik. Jadi guru juga atau orang tua juga memahami apa yang salah dan apa yang benar. Jadi mereka memberikan masukan kepada peserta didik atau anaknya. Jangan kita yang tidak tahu apa yang salah atau tidak lalu memaksa keinginan, tetapi kita memberikan masukan, peluang, lalu kita memberikan sesuatu jalan supaya sesuatu perbuatan mereka itu yang benar. Jangan menyalahkan salah, tetapi tidak memberikan solusi yang baik. Ya, pemahamannya. Lalu pengubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, stimulus tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia yaitu realita kebutuhan kita berbeda. Jadi realita kebutuhan kita ini sama, tetapi realitanya kebutuhan berbeda-beda. Ya, karena kita itu siswa itu berbeda-beda apa yang mereka butuhkan. Ada siswa itu membutuhkan penerangan, ada siswa yang tidak butuh penerangan, tetapi praktek. Ya. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Ya. Kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin yang artinya disciplina, yang artinya belajar dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar dari apa-apa yang sudah disepakati, ya, dari suatu kelompok atau prioritas atau suatu masyarakat di lingkungan ini sudah mereka sepakati, baru dibuat disiplin atau aturan. Ya, selanjutnya disiplin juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward atau ancaman. Jadi disiplin itu mereka sadar apa yang sudah disepakati mereka. Tanpa kita memberikan teguran, mereka sudah paham karena aturan itu sudah terbuat. Sudah dibuat kesepakatan dari mereka. Selanjutnya, ya, nilai-nilai kebajikan. Contohnya nilai kebajikan institusi atau organisasi, profil Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
berbineka tunggal global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan mengelola kritis. Itu profil Pancasila. Jadi harus ada poin profil Pancasila jadi proses pembelajaran itu. Apakah pelajaran atau yang kita ajarkan itu sesuai atau ada yaitu berneka, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Atau berbineka global, ya. Ataupun ada yang tentang mandiri, biasanya praktek mandiri atau kreatif, jadi membuat sesuatu yang ada produk. Lalu ya tentang prima program, toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, dan percaya dari komitmen. Jadi programnya itu ya tentang bineka tadi, profil Pancasila itu harus ada toleransi. Biasanya toleransi ini biasanya gotong royong, mandiri juga, hormat, ya, tentang bineka global, antusias, ya gotong royong juga masuk juga. Ya, jadi bineka tunggal ika dalam programnya tadi boleh satu tentang global atau gotong royong, tetapi tentang pemahaman itu boleh berapa, boleh toleransi, hormat, mandiri, dan lain-lain. Selanjutnya keterampilan hidup, life skill, keterampilan hidup, ya, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar, yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi keterampilan yang dipahami tadi, ya, ada rasa setelah kita mempelajari tentang proses pembelajaran itu ada toleransi, lalu menampilkan tentang percaya diri atau mendengarkan, yang aktif mendengarkan orang lain, tidak merendahkan orang lain. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dasarnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan manusia itu pertama kebutuhan apa? Kita tahu tentang kebutuhan pangan, kebutuhan pangan, tempat tinggal, lalu apa kebutuhan manusia aman, dari sesuatu, lalu kebutuhan bebas, bebas tidak ada aturan, istilahnya bukan bebas kita ingin segala sesuatu kita hak lain, jadi beda dengan komunis, tapi bebas itu memang hak kita itu kita harus pertahankan. Selanjutnya ya 5 kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup adalah kesehatan, rumah, makanan, pakaian, rasa aman. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita ini kalau istilahnya kalau diterima orang lain, lalu dihormati orang lain itu beda rasanya. Tetapi kalau kita bicara atau melakukan sesuatu kita didengarkan, itu seolah-olah kita tidak ada rasa kasih sayang. Jadi kasih sayang, rasa diterima, berteman, berkeluarga, berpasangan hidup. Ya, itu kebutuhan manusia. Yang ketiga yaitu penguasaan. Itu ada harga diri, ingin menjadi pemimpin, kompeten, diakui dan dihormati. Jadi ada keinginan kita itu dihormati. Kalau usia biasanya usia 15 sampai usia 16 biasanya. Ya. Jadi siswa itu biasanya yang dia paling cantik, yang paling ganteng dan lain-lain. Jadi kita juga ada keinginan kita itu ingin kita itu ya hebat atau ingin diakui dari orang lain. Termasuk penguasaan. Lalu kebebasan, kemandirian, otonom, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi ada kebebasan kita itu. Kita bisa mandiri, ya. Mandiri, otonom, kita bebas melakukan segala sesuatu, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ada keinginan kita ini menguasai seseorang. Tetapi kita harus sesuaikan apa yang
kita, hak kita. Ya, kalau kita memang seorang pemimpin, kita bisa dengan bawahan kita atau dengan anggota kita, tetapi dibatasi ya. Lalu selanjutnya itu kesenangan. Ini sesuatu yang penting ya. Dari kebutuhan hidup tadi, ini termasuk yang sangat penting juga, itu kesenangan. Jadi kesenangan ya, bermain dan tertawa, antusias dan humor. Ya, kalau saya sendiri, ketika saya stres, ya, biasanya saya ketawa sendiri. Ya, kenapa? Karena terlalu tegang, ya. Saya ketawa sendiri, lalu saya juga, ya, lalu cari tempat yang sepi. Nah, lalu tempat sepi, membayangkan ketika sesuatu itu sudah berontak, lalu saya berteriak. Nah, jadi kalau tetangga saya itu tidak heran, ya, dengan itu, dengan sikapnya. Karena kadang-kadang lepas. Itu adalah seseorang ketika membahas sesuatu. Jadi antara seorang pemimpin, di antara pemimpin mungkin di antara kalian nanti ada, kita itu ada pemimpin ya. Laki-laki kulukum murain wa kulukum mas'ulin an ra'iyatihi. Ya, jadi laki-laki pemimpin dari keluarganya, perempuan memimpin rumah tangganya. Ketika suami tidak ada, dia yang memimpin anak-anaknya, rumahnya. Ya. Jadi perempuan itu, apabila perempuan itu mudah membuka aib keluarga, maka rusak keluarga itu. Ya. Makanya wanita itu adalah tiangnya keluarga. Kalau agama tiangnya apa? Sholat. Tapi kalau keluarga tiangnya istri. Iya, istri. Kalau istri, walaupun lakinya sholat sujud, tetapi kalau istrinya itu, gak usah sehebat istri kau itu. Nah, itu lebih penting. Jadi seorang pemimpin walaupun mereka kaya, tetap kalau istrinya itu bisa rusak. Kebanyakan, ya, pejabat juga seperti itu. Tak usah saya sebut-sebutkan. Ya, banyak. Termasuk saya. Ya. Selanjutnya. Ya, kita dengarkan ini dulu ya. Ya. Dengarkan video. Pak. Aku tuh tengah, diam kan, tegas. Ngantuk dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tadi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid,
dan guru berusaha menuntut dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru
menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa mandiri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap-kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan
menghindari ketidaknyamanan atau hukum, motivasi dan insentif ya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang selanjutnya motivasi untuk menjadikan yang diinginkan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 3 struktur ini untuk motivasi perilaku manusia. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu itu kita harus dihargai atau diberi imbalan atau diberi apa istilahnya reward atau acungan jempol. Tapi apabila siswa itu melakukan sesuatu tidak berikan respon, maka mereka merasa segala sesuatu perbuatan mereka itu tidak ditanggapi. Jadi mereka biasa saja cuek dan lain-lainnya. Apa kita di dalam tugas atau PR ataupun yang lain-lain, tugas mereka kita ada memberikan nilai sehingga itu menjadi motivasi perilaku manusia, artinya dihargai. Selanjutnya tentang hukuman, konsekuensinya restitusi. Hukuman tidak terencana tiba-tiba. Jadi memberikan hukuman itu ya sesuatu yang beri hukuman saja, tidak memberikan alasan untuk rencana lain. Murid tidak tahu apa yang terjadi, ya, jadi tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman yang spesifik. Biasanya hukuman atau aturan yang diberikan itu antara guru dengan kepala sekolah biasanya di komite, sedangkan siswa itu tidak dilibatkan. Jadi mereka ketika memberikan aturan mereka tidak dilibatkan, mereka itu bingung dengan apa yang kesalahan mereka tidak dilibatkan. Biasanya seperti itu biasanya. Tidak sepatunya lain, kenapa sepatu hitam, kenapa tidak sepatu yang ini, biasanya tidak dijelaskan. Tapi dengan kita belajar tentang ini ya, disiplin positif ini, maka kita sebagai guru itu memberikan penjelasan kenapa harus berhitam, itu sepatu hitam, kenapa sepatunya harus lengkap. Jadi kita jelaskan. Sekarang ini guru itu harus menjelaskan apa segala sesuatu kesalahan mereka, bukan lagi menghukum. Jadi guru memberikan manajemen dan lain-lain. Konsekuensinya itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, maka guru selalu monitor murid. Konsekuensi itu artinya kesepakatan siswa itu ya. Jadi apabila mereka masih datang terlambat, apa yang menjadi hukuman mereka? Jadi itu sesuatu itu sudah disepakati. Ya. Lalu ketika mereka melanggar, mereka tahu apa yang hukumannya sesuai kesepakatan yang dibuat ya. Yakin jelas. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Ya, restitusi itu artinya apabila mereka masih melakukan sesuatu itu apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, next selanjutnya. Ya, 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajemen. Nanti ada videonya. Kita ini sedikit dulu ya. Mau nonton video kita sedikit. Kita nomor 2 agak siang. Breaking, Pak.
pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Video kali ini kita akan membahas posisi Jadi tadi ditayangkan tentang posisi kontrol pada murid ya, ada 5. Dan posisi kontrol apakah? Aku ya, aku kecewa sekali dengan kamu. Apa itu? Merasa bersalah. Ya. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman, ya, hukuman. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Ya, ini. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Tenang. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Ini ada di sini. Pemantau, pemantau. Nah, sekarang tentang review singkat keyakinan kelas dan segitiga institusi. Jadi kita membuat keyakinan kelas, ya, ini paparan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Sama enggak? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah atau betul? Ya, salah. Selanjutnya, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul ya. Nah, kita ini dulu ya. Kopi break belum? Kopi break.
selalu bersikap positif dan konstruktif. Selanjutnya, urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan jelas serta pendalamannya. Berdiskusi, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan. Diskusi ya, yang mana maka mengubah diskusi meninjau keyakinan. Yang pertama yaitu berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Selanjutnya bergaring. Diskusi munculkan peraturan. Selanjutnya meninjau keyakinan, mencari peraturan dan diskusi. Ya. Diskusi dulu ya. Ya, diskusi lalu peraturan, menyajikan, diskusi yang terakhir adalah meninjau tugas. Selanjutnya ada 50 dasar manusia yang sama. Selanjutnya tahapan simulasi dan contoh respon. Ya. Stabil, identitas, validasi, yang menanyakannya. Selanjutnya tahap 5, restitusi, stabilkan identitas, validasi, tindakan yang salah dan menanyakan. Jadi identitas, memahami apa masalah siswa, validasi tindakan yang salah itu apa yang salah mereka itu, lalu menanyakan keyakinan. Biasanya kita ini kasus siswa yang melakukan kesalahan, biasanya kelahi,